Halo semuanya, siapa yang di sini yang mempunyai sedikit permasalahan dalam percintaan mereka? Bisa jadi yang kayak kita ingin menjadi seorang pasangan yang baik untuk pasangan kita, namun ternyata yang kita dapatkan tidak sesuai, atau bahkan kita diselingkuhi atau kita diapakan lah segala macam, yang membuat pada akhirnya kita tidak menyukai atau kita menghindari yang namanya itu percintaan. Dan khusus di video ini yang kalian tunggu-tunggu mungkin ya, kita akan membahas tentang cinta-cintaan lagi yang merupakan salah satu pondasi mungkin dalam kehidupan kita seorang manusia. Dan ya, masih di cerita masa lalu dan efek dominonya. Kali ini mungkin akan lebih ngebahas tentang percintaan. Kalau yang di dua video sebelumnya itu tentang secara general, dan di video sebelumnya itu tentang karir, perkembangan karir kita yang pada saat kita lagi di umur-umur untuk mencapai puncak karir kita, atau kita sedang merintis dalam dunia karir. Dan di sini akan ngebahas tentang cinta-cintaan ya, cinta-cintaan yang mungkin semua orang punya ceritanya masing-masing, jadi nggak semua omonganku mungkin bisa benar, bisa juga salah. Jadi buat kalian yang belum subscribe, nonton video ini, tonton terus sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ngobrolin tentang percintaan ya, siapa sih manusia yang di dunia ini yang gak mau mendapatkan cinta atau menjalin suatu hubungan yang long lasting? Yang pacaran berharap pasti dengan pasangannya itu bisa menjalin hubungan sampai pernikahan. Yang menyukai tapi tidak dapat menyampaikan, ya mungkin bisa aja dia berhubungan terus sama lawan jenisnya hingga tua nanti. Tapi dibalik semua rasa cinta, kesenangan akan kita bercinta, memiliki perasaan atau memiliki pasangan, itu sebenarnya ada banyak masalah baru yang kemungkinan itu menghampiri kita. Ada banyak faktor selain cerita masa lalu, ada banyak faktor yang membuat percintaan kita bisa dikatakan itu kurang berhasil atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, faktor-faktor sederhananya bisa dikatakan dari kitanya sendiri yang belum siap, dari lawan jenis kita yang belum siap, atau dari kedua individu tersebut memiliki sedikit permasalahan-permasalahan di cerita masa lalunya belum selesai, atau ada banyak sifat, ada banyak hal yang tidak disukai, yang akhirnya secara tidak langsung kita sebagai manusia itu melakukannya tanpa sadar. Oke, di video ini kita akan membahas tentang cerita masa lalu dan efek dominonya di dunia percintaan kita sebagai manusia ya. Ada banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi selain cerita masa lalu ini, tapi di video ini khusus membahas tentang cerita masa lalu. Dan cerita masa lalu dari beberapa orang yang ku dapatkan, bisa dikatakan responden lah dari teman-temanku atau dari akunya sendiri, itu mengatakan bahwa 30-40% cerita masa lalu itu mempengaruhi kita sebagai manusia dalam menjalankan suatu hubungan dengan lawan jenis kita. Setelah ngobrol panjang lebar dan mencoba untuk membreakdown semua permasalahan-permasalahan dari cerita-cerita yang ku dapatkan atau pengalaman pribadiku, ternyata pengaruh dari cerita masa lalu itu seperti yang tadi aku bilang di awal, kita menjalankannya tanpa kita sadar. Dan bisa dikatakan itu suatu trauma ya, mungkin ya, trauma diperlakukan seperti A misalnya di masa lalu kita, dan akhirnya kita secara tidak langsung menjalankan tindakan perilaku dari sifat A yang tidak kita sukai. Dan rata-rata yang ku dapatin dari cerita teman-temanku dan pengalaman pribadiku dan cerita dari siapapun itu, cerita-cerita masa lalunya itu hampir sama, yang dimana pada saat kecil tidak mendapatkan perhatian yang menjadi porsinya kita pada saat kita kecil. Terus kita merindukan satu sosok yang dimana bisa dikatakan orang tua atau sosok-sosok yang menjadi panutan kita lah pada saat itu, menjadi media sumber utama pembelajaran kita untuk menjadi seseorang manusia yang baik itu seperti apa. Dan ada beberapa yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang sorry to say broken home atau yang single parent. Bukan berarti ketika keluarganya lengkap, orang tuanya lengkap, tidak ada masalah apa-apa, itu tidak menjadikan kita sebagai manusia ketika
menjalin suatu hubungan, menjalin suatu ikatan percintaan itu tidak ada masalah, pasti tetap ada, karena latar belakang keluarga yang lengkap pun, yang komplit, yang tidak ada masalah apapun, pasti ada satu atau dua hal yang kita ikutin, dan mungkin ketika kita mengaplikasikan ke lawan jenis kita, ke pasangan kita, itu ada yang tidak cocok. Dan kemudian dari cerita masa lalu itu pasti akan ada efeknya, efek samping yang berkepanjangan, yaitu yang dimana sekarang kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, yang kita rindukan pada saat dulu, tanpa sadar membuat pasangan kita tidak nyaman. Atau bahkan banyak anak zaman sekarang yang tidak percaya dengan suatu hubungan dengan lawan jenis, yang dimana masa lalunya itu dia tidak percaya sama laki-laki karena melihat sosok ayah yang kurang layak pada saat itu, atau dia melakukan kesalahan pada saat itu, dan membuat kita itu tidak percaya dengan suatu hubungan. Atau bisa dikatakan sebuah trust issue dalam suatu hubungan. Atau bisa jadi ketika kita masih jomblo, kita tidak percaya dengan apa itu pernikahan, yang membuat kita akhirnya antisosial dalam menerima atau membuka hati kepada siapapun yang ingin masuk dan mencoba untuk membahagiakan kita. Dari satu efek saja, yaitu trust issue dalam suatu hubungan, atau tidak percaya dengan yang namanya pernikahan, atau tidak percaya dengan yang namanya pacaran. Bagaimana dengan kejadiannya kalau semisal kita punya pasangan? Dari cerita masa lalu dan efek dominonya, pasti ada sedikit pengaruh, atau bahkan besar ya, bagi sebagian orang mungkin besar, karena hal-hal yang dulunya tidak mengenakan bagi kita, pasti kita sebisa mungkin sebagai manusia menahan atau menghindari, atau bahkan melarang kejadian-kejadian seperti itu yang pernah kita alami untuk datang dan membuat hubungan kita sama lawan jenis kita itu berantakan. Ketika dulunya kita sebagai manusia, kita sebagai anak, kurangnya perhatian, kita selalu merindu, sangat sedikit mendapatkan kasih sayang, yang kita dapatkan hanya makian, cacian, amarah dari keluarga kita, itu akan menimbulkan kita pada saat kita berhubungan sama pasangan, yaitu adalah kita egois di mana kita ingin selalu diperhatikan, omongan kita itu harus selalu didengar lah, yang akhirnya menimbulkan ketidakstabilan emosi pada saat kita tidak suka dengan pasangan kita melakukan sesuatu hal yang sangat tidak kita sukai. Kita marah, sehabis marah tiba-tiba kita menyesal karena kita berpikiran bahwa oh, kok aku meniru sosok yang tidak aku sukai dengan treatment yang sama. Akhirnya kita menyesal, kita menangis, kita meminta maaf, yang dimana membuat kita pada akhirnya itu menjadi sosok manusia yang terlalu sensitif. Sebenarnya bagus kita mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi, tapi emosi yang ada dalam diri kita itu tidak bisa kita kontrol, atau belum bisa kita kontrol, yang akhirnya kesensitifan kita itu membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak sukai atau kita hindari. Dari semua yang aku sampaikan tadi, yang aku sebutkan tadi, itu memiliki efek samping yang menurutku mungkin ini menjadi plus minusnya ya, yaitu apa? Yaitu over perhatian. Emangnya salah ketika kita memberi perhatian yang berlebihan ke pasangan kita? Jawabannya itu tergantung dari kalian. Apakah ketika kalian memberi perhatian yang lebih kepada pasangan kalian menuntut perhatian itu balik lagi ke kita, atau hanya sekedar kita memberikan saja? Kalau kita memberi perhatian yang berlebihan, yang akhirnya kita menuntut pasangan kita untuk mengembalikan perhatian-perhatian yang sudah diberikan oleh kita, dan meminta mereka untuk melakukan hal yang sama ke kita, itu yang bisa dikatakan kurang tepat. Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengkontrol orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk diri kita. Ketika kita terlalu berharap yang namanya feedback dari pasangan kita, yang pada akhirnya kita merasa kecewa dengan pasangan kita, kok dia tidak memberi feedback ke kita sesuai dengan apa yang kita sudah berikan, dan pada akhirnya membuat hubungan kita sama pasangan kita menjadi toksik. Bukan hanya orang-orang yang pacaran ya, bahkan orang-orang yang sudah menikah pun bisa terjadi hal yang seperti itu. Dan ketika kita berharap dengan yang namanya feedback, sebuah perhatian, itu akan membuat kita terjebak dalam suatu keadaan yang dimana kita terlalu percaya atau terlalu mengimani yang namanya komitmen dalam suatu hubungan. Ya mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang komitmen ya, komitmen itu apa, karena banyak orang yang juga
tidak sadar apa itu maksud dari komitmen. Dan banyak yang berpikiran bahwa komitmen itu penting, tapi tidak tahu maksud dari komitmen itu apa. Dan kita, kebanyakan manusia di dunia ini yang berhubungan, itu terjebak sama yang namanya komitmen. Secara nggak langsung kita sebagai manusia, kita membuat batasan terhadap ruang-ruang komitmen yang kita sudah bangun atau kita percayai. Lalu apa dong solusinya ketika kita tidak percaya diri untuk menjalin suatu hubungan? Yang pertama mungkin dari aku, itu kita menerima semua kenyataan-kenyataan pahit yang mungkin kita tidak sanggup atau kita tidak sukai, termasuk cerita-cerita masa lalu yang akhirnya itu mempengaruhi kita dalam kisah cinta kita. Iya, pasti semua dari kalian itu pengen lah cerita cintanya itu berlangsung panjang dan banyak cerita yang bisa dibagikan ketika kalian sudah punya anak. Siapa sih yang nggak mau ketika kita berpacaran, yaitu kita sampai di jenjang pernikahan? Siapa sih yang nggak mau? Jadi inti dari video ini sebenarnya kita harus menerima semua kenyataan-kenyataan pahit, karena secara nggak langsung kita melakukan hal-hal yang kita tidak sukai di masa lalu kita, yang sekarang ketika kita aplikasikan dengan pasangan kita itu berbanding terbalik, bahkan pasangan kita tidak menyukainya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Dadah.